lagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita untuk membela kepentingan klien tentang perbuatan gugatan, untuk memperjuangkan kepentingan klien di daerah Pengadilan Negeri Tangerang. Saat ini kita sedang perjalanan untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya klien. Jangan lupa terus ikuti perjalanan kita satu hari ini demi membela kepentingan klien. Saat ini bagi masyarakat yang sedang ada masalah hukum, ada problema di dalam keluarga, baik keluarga besar, ya, komen di bawah, ya. Apapun permasalahannya, apapun masalah hukum yang dihadapi, saya akan memperjelas permasalahan hukum saudara, baik perdata, pidana, dan lain-lain se-Nusantara. Artinya tidak dipungut biaya apabila saudara-saudara komennya di bawah, ya. Komen di bawah, komentari, like, dan jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya di Erwin Sibarani, pengacara unik. Maka pertimbangan-pertimbangan hukum, bukti-bukti yang kita ajukan berbicara hukum perdata, maka yang utama adalah data, ya, data. Jadi kalau saudara sedang digugat, sedang menggugat, apakah tiba-tiba ada panggilan dari pengadilan, saudara sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat, hal yang pertama yang saudara persiapkan adalah untuk mengumpulkan seluruh data yang ada. Sekecil apapun itu, data itu sangat penting, karena itu yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menelaah, untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sedang saudara hadapi. Untuk case hari ini saya sedang mengajukan gugatan perceraian. Kenapa sih orang cerai? Ada 5 faktor. Yang pertama yang saya lihat, yang pertama adalah kenapa sih orang bercerai? Satu, karena pertengkaran yang berlanjut. Yang sering saya alami, case yang saya dapat sering seperti itu. Jadi saya buat 5 saja. Kenapa sih orang ajukan gugatan perceraian? Setelah nikah ada pertengkaran yang tidak selesainya, ya. Jadi permasalahan utamanya itu pertengkaran yang tidak kunjung selesai. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga membuat salah satu bahtera keluarga bisa retak, ya. Kenapa? Karena salah satu faktor ini juga mempengaruhi, ya, tentang roda bahtera rumah tangga. Sehingga kalau berbicara ekonomi, yang sering terjadi adalah tidak terpenuhinya atau baik dari masalah-masalah keluarga seperti pertanggungjawaban dari pihak suami, itu yang sering sekali ketika diajukan perceraian. Yang ketiga, ada pihak lain. Pihak lain ini juga sangat mempengaruhi hubungan bahtera rumah tangga, ya. Ini sangat mempengaruhi. Maka kenapa sih orang mengajukan gugatan itu? Tadi saya bilang, satu, faktor percekcokan yang tidak kunjung selesai, terus menerus, setiap ketemu berantem, setiap ketemu
tidak ada yang cocok. Setiap ketemu pasti aja ada yang dipermasalahkan. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan, bahkan tidak ada jalan keluar. Yang kedua tadi saya katakan adalah faktor ekonomi. Yang ketiga adalah faktor pihak ketiga. Faktor pihak ketiga ini yang sering, ya, baik dari pihak suami, baik dari pihak istri, ya, dari pihak ketiga ini, ya, kita sering terjadi si A sudah melakukan ada hubungan dengan wanita lain, begitu juga suami menduga bahwa ada pria lain. Ini yang sering terjadi, muncul permasalahan itu. Yang keempat, dari faktor yang keempat adalah dari keluarga, ya, pihak keluarga yang ikut campur untuk mengelola bahtera rumah tangga. Artinya pihak keluarga, ya, dari keluarga dekat lah kalau menurut saya. Apakah orang tua dari si laki-laki yang terlalu ikut campur untuk masalah keluarga, demikian sebaliknya, ya. Itu yang sering terjadi, yang alasan orang mengapa mengajukan gugatan perceraian. Yang kelima yang saya rangkum secara singkat adalah sudah ada kelainan, ya, ada kelainan baik dari pihak perempuan, baik dari pihak laki-lakinya. Klien ini tanda kutip, ya, jadi artinya ini yang sering juga terjadi. Ada permasalahan secara psikis, ada permasalahan secara pikiran, itu yang muncul. Wah, saya gugat ini karena suami saya habis chat gitu, ya. Saya nggak perlu jelaskan akan hal itu. Begitu juga kadang suami kalau pas gugat karena ini istri saya terlalu gitu. Jadi saudara-saudara, bagi masyarakat, ada 5 hal yang tadi saya sampaikan yang sering terjadi. Kenapa sih orang cerai? Langkah yang pertama adalah saudara harus mempersiapkan data-datanya. Setelah saudara siapkan data-datanya, mau saudara jalan sendiri, silakan. Mau melakukan meminta bantuan jasa pengacara juga silakan, ya. Apapun itu saudara bisa, tapi langkah yang pertama adalah apabila permasalahan itu tidak bisa diselesaikan, yang kelima hal tadi, berdasarkan undang-undang perkawinan juga itu diatur, ya, itu sudah diatur di dalam undang-undang 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi saudara-saudara masyarakat yang mau lakukan sendiri, yang mau memakai jasa kuasa hukum atau pengacara, itu hak saudara. Yang pertama, saudara harus kumpulkan dulu bukti-buktinya. Satu, yang pertama ya tentunya KTP, ya. Yang kedua KK. Yang ketiga surat nikah. Tanpa surat nikah saudara tidak bisa mengajukan gugatan cerai, dan itu pasti ditolak oleh hakim. Dasarmu apa untuk menggugat? Karena dalam akte nikah inilah dasar saudara untuk menggugat, supaya suatu saat ketika saudara ajukan, maka permohonan saudara itu dikabulkan oleh hakim. Dasarnya yaitu KTP, KK, akte nikah. Kalau memang ada akte lahir anak, itu sebagai faktor pendukung saja, tapi intinya ada 3. Dan dalil-dalil itu yang harus saudara tulis secara tertulis, ajukan ke pengadilan negeri setempat bagi masyarakat yang baik non muslim, ya.
Muslim itu ada tempatnya sendiri, ada pengadilan khusus untuk bagi beragama Islam, ada tempatnya sendiri. Selain itu semuanya berada di pengadilan negeri setempat ya. Jadi bagi saudara-saudara terus ikuti terus pemahaman kita, karena yang saya berikan adalah praktek langsung terus sebagai praktisi hukum yang saat ini sedang sering ditangani dan sedang berjalan juga ya. Komen di bawah dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk kes hari ini sekali lagi saya katakan saya ada di Tangerang dan kebetulan kita dapat kes di Tangerang. Kita berada di Tangerang ya, di Pengadilan Negeri Tangerang, karena yang bersangkutan adalah asli orang Tangerang. Jadi kalau masalah lawyernya mau dimanapun berada ya, mau lawyernya berada di Papua, sepanjang ada dia dapat kes dari Medan itu tidak masalah ya. Jadi kalau untuk mengajukan gugatan di mana para pihak berada di tempat, artinya kalau kita mengajukan, kalau saudara tinggal di Surabaya ya, contoh prinsipal yang tinggal di Surabaya ngajukan gugatannya di Jakarta, itu nggak diterima ya. Jadi di mana para pihak itu berada, maka di situ saudara mengajukan. Di pengadilan negeri setempat saudara mengajukan. Saudara tidak bisa mengajukan gugatan saudara di kota lain ya. Ini yang menjadi perhatian bagi masyarakat, bagi para penggemar, bagi para pengikut Erwin Sudarani pengacara unik ya. Harus diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah gugatan harus dilakukan di tempat di mana orang itu berada. Contoh, kalau dia berada di Jakarta ya, maka dia gugat di Jakarta. Itu pun kalau Jakarta kan terbagi dari 4 ya, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan. Kalau dia di lingkungan utara Jakarta Selatan, maka harus digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tidak bisa dia orang Jakarta Selatan mengajukan gugatannya di Jakarta Utara, maka legal standingnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa, mengadil atau memutus perkara yang berada di Jakarta Selatan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi saudara-saudara, ketika saudara berada di Medan ya, perkaranya di Medan, saudara nggak bisa mengajukan gugatan di tempat lain. Maka saudara ajukan gugatan itu adalah di daerah hukum setempat. Oke, like, sekali lagi like, subscribe, dan share. Hari ini ikuti terus perjuangan kita untuk membela kepentingan klien. Saya ulangi sekali lagi, ada 5 hal tadi yang saya sampaikan kenapa orang cerai. Pertama, 1, pertengkaran yang tidak kunjung selesai. Yang kedua, dari pihak ekonomi ya, faktor ekonomi. Yang ketiga, dari faktor ada hubungan lain, ada will, ada appeal. Yang keempat, ada ikut campur keluarga inti dalam mengurus keluarga. Yang kelima, ada kelainan ya. Jadi sekali lagi, mungkin video ini bermanfaat bagi masyarakat atau yang saat ini sedang mengalami
baik saudara sebagai penggugat, baik saudara sebagai tergugat, dimanapun pihaknya, yang utama siapkan dulu yang namanya data, ya, data, bukti, saksi-saksi itu harus saudara lengkapi. Maka kalau itu sudah saudara ada di tangan saudara, maka saudara nggak perlu khawatir akan hal itu, ya. Saudara tidak akan perlu khawatir akan hal itu kalau bukti saudara pegang, data saudara pegang, saksi saudara pegang, ya. Maka saya menjamin bahwa itu bisa diajukan. Data, sekali lagi yang perlu diperhatikan, yang perlu saudara siapkan data, alat bukti, sama saksi, ya, 3 hal ini, ya. Sekali lagi, data dipersiapkan selengkap-lengkapnya, bukti-bukti saudara persiapkan semantap-mantapnya, sama saksi. 3 hal ini yang perlu diperhatikan, baik itu dalam permasalahan perdata, baik itu dalam sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi, ya. 3 hal ini yang saudara harus persiapkan. Datanya jelas, ya, bukti-buktinya sekecil apapun saudara harus lengkapi, sama saksi. 3 hal ini cukup, 3 hal ini saudara lengkapi, maka saudara tidak perlu khawatir untuk menghadapi apapun di dalam kehidupan persidangan. Salam minum air putih. Jangan lupa like, subscribe, dan share di Erwin Sibarani Pengacara Unik. Hari ini saya jelaskan tentang sedang memperjuangkan kepentingan klien tentang mengajukan gugatan perceraian. Jadi sepele, ya, tetapi ini berdampak.